Kita akan belajar tentang simple present tense. Ada yang tahu apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kita sebut kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Ya seperti take a bath, wake up, study, sweep the floor, menyapu lantai, brush tooth, mensikat gigi. Pokoknya kebiasaan habitually yang biasanya kalian lakukan sehari-hari itu adalah simple present tense. Nah, seperti di buku kalian halaman 74 boleh sambil kalian buka. Di situ ada rumus dari simple present tense. Ya, rumus dari simple present tense yang ada di buku kalian itu ada I, you, they, we. Ya, I, you, they, we. Lalu ada she, he, it. Nah, kegunaannya apa? Maksudnya Ayu, Dewi, she, he, it ini. Nah, kalau untuk rumus simple present tense yaitu adalah subject, kita singkat S, plus verb, kata kerja, verb 1 ya, kita gunanya verb 1 dan diakhiri dengan S atau IS. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah rumus dari simple present tense. Nih, kalian harus hafalkan ini atau kalian perlu ingat ini ya. Lalu, setelahnya kalau masuk dalam contoh kalimat, nah ini yang disebut subjek adalah ini nih. Ayu, they, we, he, she, it. Ini adalah subjek. Ya, subjek. Ya. Lalu yang dibilang verb itu adalah kata kerja seperti go, eat, drink, lalu and take a bath, clean, read. Ya, itu adalah kata kerja. Nah, coba kita masuk ke dalam kalimat. Kalau di buku kalian, di sini verbnya adalah go. Ya, Ayu, Dewi. Nah, kalau untuk Ayu, Dewi itu tidak perlu menggunakan tambahan S atau IS. Cukup dengan verb satunya saja. Ini verb 1. Lalu diikuti dengan kalimat selanjutnya. I go to bed at 9 p.m. I go to bed at 9 p.m. Saya pergi ke kamar atau tempat tidur jam 9 malam. Ya.
Seperti itu. Subjek diikuti dengan kata kerja, ya, lalu diikuti dengan kalimat selanjutnya. Seperti itu. Lalu kalau untuk yang she, he, it, untuk verbnya diikuti dengan s dan is. S ini. S dan es. Nah, contohnya seperti kita samakan saja ya biar mudah. Go, yang pertama di sini go. Berarti kalau misalkan she, he, it, berarti kalian tinggal tambahkan menjadi goes. Kok goes? Kok ada is-nya? Bukan goes seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, nanti Miss akan jelaskan ya. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Goes. Nah, she goes atau he goes. Dia pergi, ya. Sama-sama artinya pergi. Tapi karena ini bentuk simple present tense, makanya ada tambahan s di akhirannya. Lalu she goes to the school by bus. She, kita tulis di sini, she goes to school by bus. Dia pergi ke sekolah menggunakan bis. Ya. Subjek diikuti dengan kata kerja pertama. Ya. Sampai sini paham? Sekali lagi, untuk penggunaan simple present tense, jika subjeknya Ayu Dewi atau yang berjumlah tunggal hanya satu, contoh misalkan Rudy atau my father, itu tidak ada tambahan s di akhiran verbnya. Tetapi jika subjeknya she, he, atau it diakhiri dengan s terakhirnya, ya, diikuti verb plus s. Sampai sini paham anak-anak? Jika nanti ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Oke, kita lanjut. Untuk simple present tense yang tadi sudah Miss bilang, ada perbedaannya. Kenapa kok yang ini pakai s, yang ini pakai es? Oke, akan Miss jelaskan. Sebelumnya ini Miss akan hapus ya. Oke, untuk penggunaan verb dalam simple present tense kan dia menggunakan verb one. Ya, verb one ya, dan diakhiri dengan s atau is. Nah, di sini itu ada ketentuannya. Untuk kata kerja yang berakhiran, yang pertama nih, poin yang pertama, kata kerja verb, ya, verb itu adalah kata kerja berakhiran huruf o, c, lalu s, ya, sh, x, dan atau z itu ditambah es. Ya. Ditambahkan es.
Untuk verb kata kerja berakhiran o, ch, s, x, and z itu ditambahkan is. Tadi go berakhiran o, maka tambahkan is, goes. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, poin kedua, untuk kata kerja verb, tulisan Miss kebacakan. Untuk verb yang berakhiran konsonan, ya, ditambahkan konsonan plus y, dihilangkan y-nya, hilangkan y-nya dihilangkan ya. Lalu ditambah atau digantikan is. Nah, seperti ini. Jika kata kerja berakhiran konsonan itu kan selain a, i, u, e, o ya. Nah, di konsonan itu terakhirnya berakhiran huruf y, hilangkan huruf y-nya maka digantikan is. Contohnya ya. Contohnya yaitu ada kata belajar, yaitu study. Study itu adalah kata kerja. Dia ini konsonan. Nah, diakhiri huruf y. Maka jangan kamu tulis menjadi studies gini. Ya. Ini benar atau salah? Ini salah. Ya, seperti ketentuan tadi, berakhiran konsonan y, dihilangkan y-nya lalu digantikan is. Maka menjadi studies. Seperti itu. Y-nya dihilangkan diganti huruf i. Ya. Lalu ada juga contoh kata worry. Worry itu khawatir. Nah, menjadi apa? Ya, paham. Sampai sini kalian mudah-mudahan sudah paham. Nah, menjadi worries. Ya. Y-nya dihilangkan diganti is. Ya, mudah ya. Lalu, tadi sebelumnya nih, Miss balik lagi ke poin 1. Ya, untuk contoh go menjadi yang berakhiran o, yaitu goes. Nah, untuk yang berakhiran c itu adalah bisa seperti catch, menangkap. Ya. Menjadi apa? Tadi ingat ditambahkan is menjadi catches. Ya. Lalu ada box, kotak. Ya. Box di sini menjadi boxes. Nah, berakhiran huruf X. Ya, paham? Lalu, poin ketiga, sedangkan untuk kata kerja verb yang berakhiran
berakhiran vokal Y, vokal Y, maaf ya, begini ya. Nah, vokal Y cukup ditambahkan S. Ya, ditambahkan S. Seperti itu. Contohnya, example-nya kata enjoy. Enjoy. Ya, dia berakhiran huruf Y. Lalu menjadi enjoys. Ya, santai, enjoy. Nah, kayak gitu. Ini adalah ketentuan dalam simple present tense penggunaan S dan IS. Coba perhatikan nih. Ya. Sampai sini kalian paham? Oke, bisa nih lanjut. Ya. Lalu untuk selanjutnya, seperti kalimat-kalimat yang lainnya, biasanya kalimat itu kan ada kalimat tanya, ada kalimat positif, dan ada kalimat negatif. Kita masuk ke kalimat 3 itu ya. Ini Miss hapus lagi. Kita mulai ke yang positif aja dulu ya. Kita sebut adalah kalimat afirmatif ya. Itu adalah kalimat positif ya. Yang pertama contohnya ya. Kita masuk ke kalimat positif. Kalimat positif dalam simple present tense itu ada rumusnya, yaitu subjek kita singkat S ya, ingat ya anak-anak. Lalu plus verb one, kata kerja pertama, ditambah to be. To be itu adalah is, am, are. Lalu is, am, are. Lalu ditambah objek. Subjek plus verb one plus to be is, am, are plus objek pelengkap. Ya. Nah, contohnya di sini ada kalimat, misalkan contohnya dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Dianya dia perempuan, berarti bisa she. Ya, she itu adalah subjek. She read. Nah, read di sini ditambahkan apa? S atau IS? Ya, hanya ditambahkan S menjadi reads. Ya, lalu Harry Potter. Setiap hari. Buku Harry Potter setiap hari. Setiap hari apa? Every day. Ya, every day. She reads Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Every day-nya di sini adalah dia keterangan waktu, time-nya, keterangan waktu. Ya. She sebagai subjek, read sebagai verb one, ya.
Lalu Harry Potter books ini adalah objeknya. Buku apa yang dibaca? Buku Harry Potter. Seperti itu. Lalu ada lagi contohnya. Contohnya ada I always have a shower at 6 a.m. Ya, I always have a shower at 6 a.m. Nah, di sini I itu sebagai subjek, ya. Lalu always di sini adalah keterangan waktu. Have itu sebagai verb, ya, verb 1, dan a shower at 6 p.m. adalah 6 a.m. adalah objeknya. Ini contoh yang kedua. Kenapa kok di sini keterangan waktunya terakhir, yang di sini setelah subjek? Nah, untuk beberapa keterangan waktu boleh ada yang bisa diselipkan di tengah-tengah kalimat. Seperti always ini. Saya selalu mandi jam 6 pagi. Seperti ini. Ya, ini adalah contoh kalimat positif. Intinya yang kalian perlu ingat ini adalah rumusnya nih. Nih, boleh nanti misalkan kalian sambil lihat video ini, boleh sambil kalian catat rumusnya. Subject plus verb 1 plus to be. To be-nya itu adalah is, am, plus object. Ya. Lalu, yang kedua, lanjut ke kalimat yang negatif. Ini Miss hapus lagi ya. Lalu kalimat yang kedua itu adalah negatif. Negatif juga punya rumus sama seperti tadi yang positif ya. Negatif. Yang negatif itu adalah subjek plus to be ada yang kurang. Subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Subject don't or doesn't plus verb 1 plus object. Nah, don't ini adalah kata singkatan dari do not, atau yang doesn't ini adalah does not. Ya. Seperti ini. Ini rumusnya. Contohnya adalah seperti tadi ya. She doesn't. Oh, yang tadi yang contoh kalimat pertama, dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Berarti she doesn't read Harry Potter books
Harry Potter books every day. Every day. Ya, she doesn't read Harry Potter books every day. Nah, kalau untuk kalimat negatif, jika subjeknya she, he, it, itu dia menggunakan doesn't. Tetapi jika don't itu yang subjeknya I, you, they, we. Ayu Dewi. Dia menggunakan don't. Seperti itu. Contohnya apa, Miss? Ada. Contohnya mereka tidak menonton film baru setiap minggu. Mereka, they. Mereka tidak menonton. Tidak. Karena di sini tidak, berarti tuliskan don't. Menonton apa menonton? Watch. Ya. Watch. Don't watch new movies every Sunday. They don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak menonton film baru setiap minggu. Don't watch, ya. I itu berteman dengan don't. Tuh, seperti ini. Mohon maaf ya anak-anak jika tulisannya berantakan. Semoga kalian masih tetap paham. Ya. Oh iya, untuk kalimat negatif, tadi kan di contoh kalimat positif itu kan ada S-nya reads. Ya, karena ini sudah berubah menjadi negatif, maka S-nya ini dihilangkan. Karena sudah berbentuk negatif, berubah di sini, di doesn't-nya sini. She doesn't read. Seperti itu. Paham? Oke, lanjut. Ada positif, negatif, lalu ke interrogatif. Yang terakhir, yang ketiga. Ya. Kalimat interrogatif, kalimat tanya. Kalimat tanyanya yaitu rumusnya ada juga. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Do, tadi kan do-nya di tengah. Nah, kalau untuk interrogatif, sorry, tulisnya salah ini. Nah, interrogatif. Nah, rumusnya do, does, do or does plus subject plus verb one plus object, jangan lupa tanda tanya. Jika interrogatif atau jika kalimat negatif tadi do atau does-nya ada di tengah kalimat, untuk kalimat tanya dia dikedepanin, dipindah do, does, do or does plus subject plus verb one plus object. Ya, contohnya. Contohnya seperti tadi, masih kalimat tadi aja ya biar nyambung. Apakah dia membaca buku Harry Potter? Dianya yang perempuan, tadi kan she itu tadi temennya apa? Does, ya berarti does
She membaca, read a Harry Potter book. Does she read a Harry Potter book? Apakah di sini artinya menjadi apakah ya? Apakah dia membaca buku Harry Potter? Kalau untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, keterangan waktunya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Tadi kan tulisannya every day. Kalau untuk interrogatif, kalimat tanya boleh tidak ditulis. Ya. Apakah dia membaca buku Harry Potter? Nah, seperti ini. Nah, tadi ada lagi yang menggunakan they watch a new movie every day. Nah, tadi kan they. They itu kan temennya do. Berarti kalian tulis do. They watch a new movie every day. Kalau tadi kan keterangannya mereka tidak menonton film setiap minggu. Nah, kalau ini pertanyaannya, do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Nah, dibalik aja. Ya, ada positif, ada negatif, ada interrogatif atau kalimat tanya. Ya, they berteman dengan do. Bagaimana cara menjawabnya? Mudah. Kalau yang ini kan pertanyaannya does she read a Harry Potter book? Jika pertanyaannya does, maka jawabannya harus does juga. Kalau dia ya, berarti yes. She does. Jika tidak, menjadi no, she doesn't. Ya, seperti ini. Yes, she does. No, she doesn't. Ya, lalu do, they do. Do, maka jawabannya do juga. Do they watch a new movie every day? Jika ya, berarti yes, they do. Jika tidak, berarti no, they don't. Nah, seperti itu anak-anak. Perhatikan nih. Ya. Boleh nanti kalau misalkan ini boleh sambil kalian catat nih rumusnya nih, yang terpenting nih. Rumusnya ya. Tuh. Ya. Paham sampai sini? Sekali lagi, jika memang video ini ada yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan ya nanti melalui orang tua kamu, atau kalian boleh WhatsApp Miss langsung. Miss, saya belum ngerti gitu, boleh ya. Oke, nah di dalam simple present tense itu ada keterangan waktu. Tadi ada always, keterangan waktunya itu ada always, selalu, lalu ada every itu maksudnya bisa every day,
every Sunday. Ya, setiap apa? Setiap hari, setiap minggu. Ya, kan tadi yang sudah Miss bilang kalau simple present tense itu sesuatu yang biasanya kalian kerjakan atau kebiasaan kalian, dan sesuatu itu bisa terjadi berulang atau bisa dengan usually. Usually itu adalah biasanya. Ini adalah keterangan waktu atau kita sebut adverb of time. Nah, adverb of time ini adalah adverb of time. Ya, sampai sini paham? Nah, ini adalah materi di lesson 9. Oke, tentang simple present tense. Ya, sekali lagi Miss ulang, simple present tense itu adalah tenses yang digunakan setiap hari. Tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, sedang berlangsung nih, atau kejadian yang berlangsung berulang seperti kebiasaan kalian tadi, ya. Gitu. Nah, di kalimat simple present tense itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan rumusnya yang masing-masing tadi. Jika positif, dia subject plus verb 1 plus to be. Ya, untuk negatif, subject plus done or doesn't, verb 1 plus object, dan interrogatif tadi ini terakhir, do or does, subject, verb 1 plus object, ya. Oke, anak-anak. Ya, seperti ini, ya. Oke. Oke, sekian penjelasan dari Miss. Semoga kalian paham ya anak-anak. Tetap semangat. Nah, gimana? Sudah kan? Sudah dilihat video pembelajarannya? Penjelasan tentang simple present tense. Ya, begitulah tentang simple present tense. Simple present tense adalah sesuatu kejadian yang terjadi saat ini atau terjadi sekarang dan yang biasanya terulang, yang biasanya adalah sebuah atau sesuatu yang sering kalian lakukan, kebiasaan kalian gitu. Dan kalau simple present tense itu dia ada positif, negatif, dan interrogatif. Rumusnya tadi subject plus verb 1 ya, plus to be, dan plus object. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Nah, kita bahas sedikit tentang yang ada di buku kalian nih, halaman 17, halaman 70, boleh kalian lihat ya. Di sini ada activities at home. Di sini ini berkenaan dengan simple present tense karena ini adalah habitually, kebiasaan kalian ya, berkenaan dengan verb kata kerja ya. Yang pertama ada wake up. Wake up itu adalah bangun ya. Lalu brush teeth, sikat gigi. Lalu pray, berdoa. Dan have a bath, mandi. Have breakfast, sarapan. Go to school, ya, pergi ke sekolah. Lalu study, belajar.